Selamat pagi kelas 12 IPA. Pagi, Bu. Siapa yang nama sore ini? Bu Baik. Hari ini kita akan belajar fisika, khususnya tentang energi. Kalian kelas 12 IPA di kelas 10 dulu sudah pernah menerima materi energi kan? Usaha dan energi. Usaha dan energi itu pasti ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan sama itu? Contoh usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Dalam kehidupan sehari-hari. Dorong meja. Energi panas matahari menjemur pakaiannya David mungkin? Apalagi? Contoh nyata yang disukai kamu waktu kecil pernah nggak pergi ke pasar malam? Nah, di sini ada replika ya, sedikit replika tentang mengunjungi pasar malam. Kalau mengunjungi pasar malam, pasti ada permainan apa yang kamu ingat? Biang lala. Dalam biang lala seperti ini, kira-kira gerakan apa yang dimiliki? Konsep fisika? Apa? Oke, gerak melingkar, bagus. Jadi ini ada gerak melingkar di sini. Kira-kira besaran apa saja yang ada dalam gerak melingkar? Ada kecepatan apa saja? Ada ingat? Bagus Cindy, kecepatan sudut. Kalau kecepatan sudut dikalikan jari-jari sama dengan apa? Ada ingat? Kamu udah kelas 12? Kecepatan sudut dikalikan jari-jari sama dengan apa? Ada ingat? Hubungannya dengan kecepatan linear. Sehingga biang lala ini bisa bergerak karena dia ada kecepatan sudut di sini. Ada sudut yang mempengaruhi. Kira-kira kalau biang lalanya itu sudutnya semakin besar atau semakin rapat, kira-kira kecepatannya berubah nggak? Berpengaruh kan? Ya. Jadi nilai kecepatan linear bergantung pada kecepatan sudut yang ada di sini dan jari-jari. Semakin panjang, semakin meriah. Apa bedanya kecepatan sudut dengan kecepatan linear? Kalau kecepatan sudut, kecepatan yang di sekitar sini. Kalau kecepatan linear itu kecepatan yang dialami oleh orang yang ada dalam biang lala. Gitu ya. Oke, sekarang berikutnya. Ada yang tahu permainan ini apa? Kora-kora. Oh iya, oke. Perahu berayun gitu ya. Istilahnya banyak ini. Kalau di Jatim Park 1 dan 2 ataupun di Eco Green ya, itu banyak. Nah, ini perahu berayun. Kira-kira gerak apa saja yang mempengaruhi sini? Gerak apa saja? Kalau berayun. Kira-kira lintasannya seperti apa? Gerak harmonis sederhana. Oke, GHS. Gerak harmonik sederhana. GHS itu idealnya dia tidak akan berhenti. Bu, tapi ini kok bisa berhenti? Ya karena dia ada gesekan di sini. Ya, jadi di sini ada gesekannya sehingga gerakannya pasti akan berhenti. Sejatinya yang namanya GHS tidak akan berhenti. Sesuatu yang ideal itu tidak ada di dunia ini. Maka ibu menggunakan media ini untuk menunjukkan pada kalian bahwa kadangkala penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk konsep fisika itu tidak bisa seideal yang ada di teori. Oke, baik. Berikutnya, ini mainan apa? Flying fox ya. Oke, ini karena mungkin pembuatannya kurang presisi, tapi sebetulnya ini bisa turun ke bawah sini ya. Kira-kira lintasannya gimana? Berbentuk apa? Ya, bidang miring. Dalam bidang miring itu apa saja yang mempengaruhi? Ada bagus, gaya berat. Apalagi tadi gravitasi. Apalagi? Sudutnya. Berikutnya, ini sejak TK kamu udah pernah mainan ini? Nah, ayunan ini juga contoh peristiwa dari gerak apa? GHS juga. Oke, sekarang kalau di sini, ini mereka menganggapnya apa kalau kalian? Perosotan. Maunya itu semacam apa itu yang roller coaster. Nah, maunya itu roller coaster. Tapi ini roller coaster yang sederhana. Harusnya tuh mobil-mobilannya ini atau pakai yang ini. Tapi karena pakai ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada gaya gesekan di sini, ya kan? Menurut kalian, lintasan dari roller coaster sederhana ini, adakah energi yang bekerja? Energi apa? Energi apa? Energi potensial. Energi potensial dimiliki jika apa? Ada ketinggian. Kalau energi apa lagi yang gandengannya dengan energi potensial? Anak-anak, sebelum mobil ini dilepaskan, kira-kira dia punya energi apa? Ini hukum kekekalan energi mekanik. Betul Sonda, energi potensial. Kalau ini ada di bawah,
Energi kinetik. Kinetik. Adakah energi potensialnya? Tidak ada. Maka di sini yang dimiliki hanya energi potensial. Yang dimiliki di bawah hanya energi kinetik. Maka hukum kekekalan energi KEM namanya apa? Energi mekanik posisi 1 sama dengan energi mekanik posisi 2. EK 1 ditambah EP 1 sama dengan EK ditambah EP. Kalau ada di sini EP-nya maksimum, apanya yang 0? EK. Kalau dia posisi di sini, adakah yang 0? Enggak ada. Nilai EP atau EK yang maksimum, yang bertambah turun? EP. Yang tambah naik apa? EK. Kalau begitu logikanya sampai dia ada di bawah, siapa yang maksimum? EK. EK. Yang nilainya 0? EP. Kenapa 0? Karena tidak Memiliki ketinggian. memiliki ketinggian. Ini ada cungkit-cungkit. Kalau cungkit-cungkit ini materi apa? Mas, oke, sangat sederhana. Apalagi di kelas 11 titik pusat massa beda. Kalau massa jelas di tengah. Tapi kalau titik berat, apakah di tengah? Tidak selalu. Bergantung pada massa atau hukum kelembabannya. Sama apa? Sama jaraknya dari titik tumpunya. Kalau titik tumpu ini pasti 0, dia di tengah. Coba misalnya ini lebih panjang atau lebih pendek, pasti akan mempengaruhi juga. Sekarang Bu Santi akan menampilkan juga pada kalian bagaimana energi secara manual itu bisa terbentuk. Benda bisa turun ke bawah karena dia memiliki energi potensial atau memiliki ketinggian. Contoh ya, maaf ini kalau alatnya masih belum sempurna. Yang Bu Santi gerakkan di sini, ini gerak apa? Namanya ini eskalator sederhana. Dia memanfaatkan gaya gesek dan titik tumpuan benda. Jadi benda ini akan naik. Nah, nanti akan keluar, ya. Jadi sebetulnya kalau alat ini lancar, dari putaran kelereng di sini mempengaruhi ketinggiannya, dia akan turun dan kembali ke bawah. Apakah di sini ada energi listriknya? Tidak ada. Yang ada energi apa? Energi, karena dia punya apa di sini tadi? Ketinggian. Berarti sebuah benda yang berada pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial. Sampai di bawah, apakah dia masih punya energi? Punya. Energi kinetik. Anak-anak, apakah energi bisa diciptakan? Bisa? Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya bisa berubah bentuk. Kamu lahir dari perut seorang ibu, kamu sudah punya energi, makanya kamu bisa nangis. Seperti itu nangisnya, ya. Jadi, seperti itu, punya energi. Lalu dia bukan kehabisan, tapi energinya sudah dipakai untuk menangis. Artinya apa? Dia lapar. Minumlah dia susu atau makanan. Lalu masuk, energinya berubah dari energi kimia menjadi energi gerak. Kebanyakan pola. Makanya kamu kalau sarapannya penuh, kakean pola. Kalau kamu ngantuk, itu tanda dari energimu sudah ada yang berubah. Apakah orang tidur itu butuh energi? Ya, sekitar 5-15 joule untuk tidur. Makanya kalau tidur itu bukannya ngirit energi, tapi justru menghabiskan energi. Orang habis tidur mesti lapar, ya. Depan sehari-hari juga kita menemukan energi listrik, ya. Listrik itu ada. Kamu bisa nggak hidup tanpa listrik? Coba mati, lampunya mati 5 menit saja. Apa yang kamu lakukan? Panas, yang dirasakan panas, lalu protes dan sebagainya. Oke? Nah, sumber energi listrik itu sederhananya berupa apa ini? Baterai ini energi arus apa? Searah atau bolak-balik? Satu arah. Jadi Bu Santi mau memberi contoh pada kalian bahwa
untuk listrik itu yang digunakan dalam tampilan media Bu Santi yang baru saja Ibu buat, ini bersama teman kalian sumber tegangan arus arah ya. Apa yang mau Ibu tunjukkan di sini? Bahwa kalau lampu ini bisa menyala, ada besaran yang terbaca. Apa besaran yang terbaca? Ada ampere meter dan dipasang voltmeter di sini untuk membaca. Ampere meter untuk membaca apa? Nilai apa? Ampere meter untuk mengukur ampere. Ampere itu satuannya. Berarti untuk mengukur apa? Kuat arus. Bagus. Kalau voltmeter tegangan. Satuannya volt. Makanya namanya voltmeter. Di sini ada ammeter yang terdiri dari voltmeter dan ampere meter. Jadi satu. Ya, di sini Ibu mau menunjukkan bahwa baterai yang terpasang secara seri pada lampu yang dipasang seri juga akan terbaca nilainya ya. Sekarang kita mau lihat dulu. Di sini berapa ini? Masih 1,6 ditambah 1,6. Kira-kira kalau dijumlahkan, tegangan dijumlahkan secara seri gimana? Aurenya sama tapi ampernya berbeda, I-nya berbeda. Oke, ampernya berbeda, P-nya sama. Itu kalau seri. Kamu sudah menerima materi listrik? Sudah. Sekarang kita lihat di sini. Ini 2,4, 4,9. Ini seri. Menurut kalian apa hubungannya? Ini 2,4, 2,5, ini 4,9. Anak-anak, gimana? Dijumlah. Maka apa yang disampaikan Chris tadi kebalik ya? Pada rangkaian seri, tegangannya merupakan apa? Jumlah. Pada tegangan lampu 1 dan tegangan pada lampu 2. Jumlahnya adalah 5. Ini 2,5 dengan 2, terbukti secara praktek benar bahwa kalau susunan seri itu tegangannya merupakan jumlah dari masing-masing hambatan. Hambatan di sini terdiri dari lampu LED. Ya. Lalu ampernya berapa Bu? Apakah bisa terbaca? Ya. Kalau pada rangkaian seri kuat arusnya sama apa enggak? Kuat arus yang mengalir pada lampu ini dan lampu ini sama apa enggak? Sama. Tidak akan terbaca voltmeternya karena di sini membaca tegangan, yakni membaca kuat arus. Sekitar ini. Tegangannya berkurang ya Nak ya. Nah, karena sudah terpakai untuk penyalakan lampu. Nih, sekitar 0,74. Bu, apakah bisa dicari hubungan selanjutnya? Bisa. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mencari nilai tegangan dan kuat arus jika disusun seri dan susun paralel. Besaran apa saja yang bisa mempengaruhi sana, ya? Seperti itu untuk kelas 12 IPA rangkaian seri lampu. Lalu Ibu menunjukkan kalau misalnya sekarang lampunya disusun secara paralel dan seri. Apa yang terjadi ya? Nah, ini lampunya dipasang secara paralel ya, anak-anak ya. Terbaca di sini voltmeternya 5,5 volt. Ini baterainya ada berapa? 4. Satu baterai berapa volt? 1,5. Kalau dikalikan 4 ada berapa? Terbacanya berapa di sini? 5,5. Berarti ada sebagian tegangan yang hilang. Tegangan yang terjepit berapa di sini? 5,5. Yang hilang berapa? 0,5. Kemana hilang? Hilangnya karena untuk menyalakan hambatan dalam dari baterai yang namanya E itu dan lampu hambatan. Panasnya di kabel juga mempengaruhi. Makanya kenapa kalau kita menghitung secara nyata di sini, kalian bisa paham bagaimana ada istilah dalam fisika di kelas 12 itu bedanya E sama P. Kalau E itu adalah GGL, gaya gerak listrik yang utuh, tidak dipengaruhi oleh apapun. Begitu masuk P yang selama ini kamu kenal mulai dari SMP. Kalau SD hanya untuk mengetahui saja ya, redup atau nyala terangnya lampu. Tapi kalau di SMP, P dengan E itu beda. Kalau P ini tegangan jepit, ya anak-anak. Tegangan jepit itu adalah GGL dikurangi kuat arus dikalikan hambatan dalam. Maka yang terbaca dalam alat ukur namanya tegangan.
Bagaimana dengan ampernya, Bu? Oke, ampernya kita lihat di sini. Nah, terbaca voltmeternya berkurang, ampermeternya terbaca sekitar 0,44. Dari sini kita akan menghitung lagi secara nyata pada pertemuan berikutnya ya, anak-anak. Bagaimana hubungan antara praktek langsung alat media ini dengan konsep teori yang sudah Ibu ajarkan di rangkaian arus bolak-balik. Ada yang istilahnya tegangan efektif dan tegangan maksimum. Kalian belum ulangan toh? Tegangan efektif itu berarti tegangan apa? Yang keluar dari alat ukur. Kalau tegangan maksimum, tegangan yang terbaca dari pertama kali karakteristik alat ini kamu beli. Itu beda. Ya, anak-anak kelas 12 IPA, kamu sudah menerima materi rangkaian listrik arus searah, seri paralel dan rangkaian kinclong untuk rangkaian macam listrik ya. Dan yang kedua adalah apa? Rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari resistor, induktor, sama apa lagi? Kapasitor. Kalau digabungkan itu rangkaian arus bolak-balik. Nggak boleh lagi pakai baterai. Tegangannya pakai power supply, yaitu rangkaian arus bolak-balik. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya semoga kita bisa praktikum nyata lagi untuk rangkaian arus bolak-balik. Sementara konsep dulu yang Ibu berikan. Sampai sini minggu depan kita akan lanjutkan untuk mencari hubungan, perhitungan bagaimana caranya menentukan besar tegangan dan ampermeter atau kuat arusnya dalam konsep fisika, sehingga nanti ada hubungannya ya antara praktek langsung dengan konsepnya, di mana ada yang hilang, di mana ada yang tidak hilang. Bukan hilang karena musnah, tapi berubah bentuk. Ya, oke.